Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dibuka semua kameranya. Kawan-kawan semua. Kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Sebelumnya saya ucapkan kembali mohon maaf lahir batin ya, kawan-kawan. Masih dalam suasana Idul Fitri. Ini sedikit kita mengulas kembali ilmu perundang-undangan ya. Nah, di sini ilmu perundang-undangan adalah salah satu ilmu yang objeknya adalah undang-undang. Ada pertanyaan, apakah ilmu perundang-undangan yang objeknya undang-undang? Jawabannya tidak ya, karena perancangan undang-undang juga objeknya undang-undang. Dan hampir semua hukum itu memang banyak sekali objeknya adalah undang-undang ya. Ini keluar. Sudah masuk semua belum ya? Ini kelihatan nggak ini? Word saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terdapat perbedaan ya antara teknik perancangan undang-undang itu lebih menekankan pada aspek praktis. Ya. Sedangkan ilmu perundang-undangan menekankan pada aspek keilmuan, yaitu ontologis. Apa sih itu undang-undang? Epistemologis, bagaimana sih undang-undang itu dibentuk? Dan aspek aksiologis, apa sih kegunaan atau manfaat dari undang-undang itu ada? Nah, jadi memang tidak semua ilmu perundang-undangan itu objeknya undang-undang. Karena hampir semua hukum itu bicara undang-undang ya. Dan ada teknik perancangan perundang-undangan. Nah, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang pembentukan perundang-undangan ya. Ini undang-undang yang lama sebenarnya ya. Menyatakan bahwa undang-undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, jadi semua aturan hukum itu pasti tertulis ya, mengikat seluruh rakyat Indonesia dan dia pasti dibuat atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Ada Bagirmanan menyebutkan juga bahwa undang-undang adalah setiap putusan tertulis yang dibuat atau ditetapkan dikeluarkan oleh pejabat negara yang menjelmakan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nah, unsur-unsur dari pengertian ini pertama ada peraturan tertulis, kedua dibuat atau dibentuk oleh pejabat negara, dan hukumnya harus mengikat. Jenis-jenis peraturan undang-undang ya. Ini di pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan undang-undang. Memang harusnya hierarki perundang-undangan ini sudah masuk dalam UUD 45 ya. Dalam konstitusi UUD 45 tidak menyebutkan adanya hierarki. Mana sih aturan yang lebih tinggi, yang lebih rendah ya. Nah, tetapi ini ada di dalam undang-undang. Ya, yang paling tinggi ada UUD 45, ada TAP MPR, Undang-Undang Perpu, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan kabupaten ya. Provinsi dan kabupaten.
Nah, ini dalam teori pembentukan undang-undang ya, ada beberapa teori sebenarnya. Legislatif teori yang dikemukakan oleh John Michael dan Sunaryati Hartono. John Michael ini menyebut ada 3 teori ya dalam membentuk undang-undang. Yaitu teori tentang bentuk hukum itu sendiri, teori tentang bentuk hukum dengan melihat dampak sosial, teori dengan pembentukan hukum dengan mengacu pada hukum internasional. Jadi ada yang melihat dari hukum itu sendiri ya, seperti hukum yang telah ada, misalnya hukum yang sudah dari zaman Belanda, KUHP ya, menjadi budaya sendiri ya. Ada pembentuk hukum dengan dampak sosial ya, melihat dari kehidupan masyarakat, makanya ada pembaruan aturan hukum. Ada yang dia mengacu pada hukum internasional, kebiasaan-kebiasaan konvensi internasional itu diambil, dicaplok, dimasukkan dalam hukum Indonesia. Nah, kalau Suryati Hartono ada 2 dia sebut, ada teori Pareto namanya. Teori yang mengajarkan undang-undang itu dirujuk dari sumber agama, yaitu Quran dan hadis. Nah, jadi memang hukum itu harus sesuai dengan agama ya. Ada teori resepsi exit, yaitu undang-undang itu lahir dari masyarakat atau hukum adat. Karena memang sebelum agama masuk, adat kebiasaan sudah ada. Jadi mana yang baik dan buruk itu udah diatur dalam hukum adat. Ada yang dia pakai teori resepsi of contratrio. Mengajarkan bahwa undang-undang itu dibentuk dari sumber negara dan adat. Hanya saja sebelum dijadikan undang-undang harus diresepsi dan dipilah-pilah. Nah, kita pakai yang ini nih. Resepsi contratrio ya. Jadi membentuk undang-undang itu walau dari negara, tapi dia juga melihat aturan-aturan yang ada di masyarakat, di adat ya. Sehingga dipilah-pilah untuk dijadikan sumber hukum. Nah, di Indonesia ada beberapa sumber hukum ya, agama, adat, sumber hukum barat kontemporer. Jadi dari agama kita apa saja yang baik-baik diambil, semua dari semua agama ya. Kemudian dari adat-adat ya, kesamaan dari tiap adat yang baik-baik diambil, yang sesuai dan dapat diterima seluruh rakyat, dan dari kontemporer ya, aturan-aturan luar yang dapat disesuaikan dengan aturan di Indonesia. Nah, maka pembentukan aturan hukum itu bukan hanya melihat agama dan adat di Indonesia, tapi juga memetik sumber hukum internasional yang diakui seluruh dunia. Nah, landasan pembentukan undang-undang yang pertama adalah landasan filosofi ya. Filosofi ini suatu ideal norma yang diidealkan, dicita-citakan. Ya, falsafah kenapa sih aturan itu ada? Buat apa aturan itu ada kan gitu. Kemudian landasan sosiologi. Bermanfaat nggak dia dengan masyarakat? Ya, dapat diterima nggak dengan masyarakat? Sesuai nggak dengan kebutuhan masyarakat? Ya, cerminan tuntutan yang bersifat real, nyata yang dibutuhkan dengan masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis. Ya, jadi memang pembentukan hukum itu harus ada landasan yuridisnya. Bahwa setiap aturan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi hierarki dan tidak bertentangan dengan yang aturan lainnya ya. Misalnya aturan di daerah tak boleh bertentangan dengan aturan yang pusat. Itu konsekuensi dari negara kita yang bersifat republik ini ya. Negara kesatuan ya. Sifat negara kesatuan ini kita mengkiblat pada yang pusat, induk. Sehingga ada aturan daerah yang berada di bawah aturan yang di pusat. Nah, tidak boleh bertentangan. Kalau di negara-negara federal ya, negara bagian seperti Amerika, Kanada, itu aturan daerah, aturan serikat ya dengan aturan federal
negara bagian dengan negara utama ya, itu sama, seimbang. Tidak ada hierarki. Sehingga kepentingan negara bagian dan kepentingan negara pusat itu tidak apa ya, dia terjadi perjanjian. Tidak ada atas dan bawah. Nah, kemudian norma dalam hubungannya dengan pembentukan undang-undang, ya. Dalam bahasa Arab norma berarti kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia norma adalah acuan. Norma merupakan kaidah atau aturan yang dipakai sebagai tolak ukur, ya, menilai sikap tindakan seseorang. Norma itu biasanya menyebutkan perintah, pelaksanaan, ya, larangan, ya. Seperti contoh, barang siapa yang mengambil bukan miliknya maka akan dikenakan hukuman. Ya. Nah, itu perintah yang juga ada isi larangan. Itu norma ya. Perintah itu kewajiban seorang untuk berbuat karena akibat-akibat yang dipandang baik. Larangan, kewajiban seorang untuk tidak berbuat karena akibat dipandang tidak baik. Macam-macam norma, ada norma agama ya. Norma agama ini ya norma yang sesuai dengan agama masing-masing, peraturan hidup manusia berupa perintah, larangan, ajaran dari Tuhan ya, yang nanti akan dibalas di akhirat. Nah, ini seperti contoh perintah sholat, puasa. Nah, ini norma-norma agama. Kemudian norma kesusilaan yang bersumber dari hati sanubari manusia. Biasanya dia kalau dilanggar ada penyesalan ya. Contohnya berbohong. Kesusilaan itu behavior ya, perilaku seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang, kelakuan. Nah, sedangkan kalau norma kesopanan dia melihat pada tiap masyarakat. Nah, kalau kesusilaan itu universal ya, kelakuan buruk atau baik secara umum. Kalau kesopanan ini kelakuan yang ada di masyarakat tertentu ya. Seperti di Bali misalnya tidak boleh meludah sembarang ya. Kemudian pada umumnya kita menghormati yang lebih tua, itu kesopanan ya yang ada di Indonesia. Kemudian norma hukum. Nah, sifat norma hukum ini bentuknya adalah suatu aturan yang disahkan oleh lembaga yang berkuasa atau pemerintah dalam negara. Bentuk pelanggaran dari norma hukum ini sanksinya jelas ya, mengikat, memaksa secara umum bagi seluruh rakyat. Kalau tidak dipatuhi dia akan terkena sanksi seperti penjara dan denda. Nah, itulah norma-norma tadi ya. Jadi mengapa diperlukan norma ya? Kenapa perlu norma hukum padahal sudah ada agama, susilaan, dan kesopanan? Karena norma agama, susilaan, dan kesopanan belum mampu menjamin keserasian antar anggota masyarakat. Karena agama berbeda-beda ya. Agama tiap daerah berbeda-beda, perilaku kesusilaan berbeda-beda, kesopanan tiap budaya berbeda-beda ya. Sehingga perlu ada keseragaman, keserasian aturan hukum yang menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Ini udah 10 menit lagi ya. Nah, ini sifat-sifat norma hukum ya. Nanti akan kita bahas juga. Sifat-sifat norma hukum ini ada yang statis, dinamis ya. Ada yang vertikal, horizontal ya. Ini sifat-sifat hukum. Ada penyebutan dalam hal ini Hans Kelsen ya. Hans Kelsen mengenal ada sistem norma. Ini untuk menyelenggarakan pemerintahan pusat dan daerah. Nah, sistem statis. Nah, sistem statis ini melihat pada suatu norma yang umum yang dapat ditarik menjadi norma yang khusus.
Ini statis ya. Kalau dinamis, suatu sistem norma yang melihat pada berlakunya norma dengan cara pembentukan dan penghapusannya. Jadi dia bisa dirubah ya. Dan dinamis ini terdiri dari dua ya, vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini dikatakan berjenjang bergerak dari bawah ke atas, sehingga dapat melahirkan norma hukum yang baru asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi aturan di pusat punya misalnya punya aturan corona, di daerah pun boleh membuat aturan baru, tapi tidak bertentangan, merujuk pada aturan yang di pusat. Dinamika hukum horizontal. Nah, kalau yang horizontal ini bergerak dari samping sehingga tidak menghasilkan norma aturan baru. Yang ada adalah perbandingan ya. Analogi yang dimaksud adalah perbandingan hukum kasus-kasus yang sama. Seperti Undang-Undang ITE dengan KUHP ya. Mana yang mencuri, mana yang menipu, ya, mana yang menghina. Antar undang-undang ada yang pakai teknologi, ada yang tidak di KUHP. Nah, ini adalah dinamika hukum. Ada yang vertikal dan horizontal. Statis, dinamis. Norma-norma. Ya, ini sedikit mengulas kembali kawan-kawan bahwa pembentukan hukum itu harus diingat sesuai dengan aturan yang ada dan bersumber dari sumber-sumber yang ada. Bisa dipahami?